Saya informasikan bahwa kami sudah memasuki zona merah, walaupun memang poinnya masih di batas zona orange. Tapi kita sudah ditetapkan menjadi zona merah kategori 3, mohon maaf. Di mana jumlah laju peningkatan kasus di Kabupaten Tangerang sangat signifikan. Kita bisa tampilkan, kalau mau lebih jelas lagi nanti ada di websitenya COVID-19 Kabupaten Tangerang. 1 minggu terakhir ini memang sangat luar biasa sekali peningkatannya 1-2 minggu terakhir ini, dan walaupun kita sudah mengantisipasi peningkatan ini dengan penambahan tempat tidur perawatan, ruang perawatan, kemudian juga tenaga kesehatan, bahkan ada penambahan rumah sakit swasta, rumah sakit umum swasta baru di wilayah Kabupaten Tangerang. Tapi ternyata gelombang kali ini memang sangat berbeda. Dan Kabupaten Tangerang memang kita dengan wilayah Tangerang lain, termasuk dengan Jakarta, itu saling gotong royong dan bahu-membahu. Jadi masyarakat yang dirawat di fasilitas kesehatan kita itu tidak hanya masyarakat Kabupaten Tangerang saja. Ada juga masyarakat dari kota, dari Tangerang Selatan, bahkan dari Jakarta yang ikut dirawat di wilayah Kabupaten Tangerang. Kami ini memiliki 3 rumah sakit umum daerah, kemudian ada 22 rumah sakit umum swasta yang pada saat ini bekerja sama dan memiliki hampir 900 tempat tidur perawatan khusus untuk COVID-19. Ditambah dengan 69 tempat tidur ICU dan 240 kamar dengan 270 tempat tidur di rumah singgah kita. Walaupun sudah kita persiapkan dengan baik semuanya, pada saat ini kondisinya dalam keadaan full semuanya. Bahkan kalau rumah singgah ini udah overload. Kemungkinan akan kita tambah lagi 1-2 minggu ke depan rumah singgah yang lain untuk menampung masyarakat yang OTG yang mau melakukan isolasi mandiri di rumah singgah kami. Nah, baru saja kami mendapatkan berbagai macam arahan dan juga petunjuk dari pemerintah pusat untuk salah satunya yang sekarang sedang gencar melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat. Nah, vaksinasi ini juga menjadi kunci buat kita. Mudah-mudahan Kabupaten Tangerang baru saja melaksanakan 35.000 vaksin tanggal 29 kemarin, dan alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan itu. Mudah-mudahan ke depan volume vaksin yang dikirim itu bisa kita lakukan 20.000 per hari, atau target saya 100.000 per minggu. Nah, ini salah satu opsi ataupun jalan bagi kita untuk membangun dan membentuk herd imunitas di Kabupaten Tangerang. Jadi selain pembatasan kegiatan masyarakat, kita juga mencoba untuk mempercepat vaksinasi di Kabupaten Tangerang. Ya, baru saja berakhir hasil rapat koordinasi dengan Pak Menko Maritim, Menko Perekonomian, dan beberapa menteri termasuk Jaksa Agung dan juga Pak Kapolri, bahwa wilayah Banten yang ditetapkan untuk PPKM Mikro yang diperketat, yaitu wilayah Tangerang Raya, Kabupaten, Kota, dan Tangerang Selatan, termasuk kemudian ada beberapa di Lebak dan Serang juga. Nah, ini menunjukkan betapa seriusnya peningkatan kasus yang terjadi 1-2 minggu terakhir ini. Saya selesai dengan Bapak-bapak di sini juga langsung kumpul untuk rapat Forkompimda Kabupaten Tangerang terkait persiapan kita melaksanakan PPKM Mikro yang diperketat ini. Sekarang ini juga sudah mulai banyak tenaga kesehatan yang terpapar, Mas Jeremy, tapi alhamdulillah kami bekerja sama dengan beberapa universitas untuk menambal sulam tenaga-tenaga kesehatan, terutama dalam program vaksinasi masyarakat. Jadi kita bekerja sama dengan Atmajaya, kemudian UPH, UIN, untuk saling membantu, terutama untuk Kabupaten Tangerang, dalam rangka memberikan vaksinasi. Hanya kalau untuk perawatan masyarakat yang terpapar virus, ini memang kita harus bergantian nih, karena banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar juga.
Yang lebih penting pada saat ini, masyarakat bisa membantu ataupun meringankan beban tenaga kesehatan adalah menjadi agen dan penyampai informasi yang tepat dan lengkap mengenai COVID ini kepada lingkungannya masing-masing. Jadi bukan lagi tim di nakesnya, tapi tim untuk gotong royong bersama-sama dengan pemerintah, tenaga kesehatan, aparat TNI Polri ikut menahan masyarakat agar tidak beraktivitas, mengingatkan masyarakat dan lingkungannya untuk tertib dan disiplin mengenai protokol kesehatan. Sekarang ini ada 6M, ditambah yang terakhir adalah melakukan vaksinasi, dan juga ikut membantu apabila ada warga ataupun tetangganya ataupun keluarganya yang terpapar, membantu memberi informasi mengenai bagaimana cara isolasi mandiri, bagaimana cara kemudian memisahkan dan merawat masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri di rumahnya. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin akan lebih sangat efektif dan efisien kita lakukan bersama-sama. Jadi situasinya memang sekarang ini kenaikannya luar biasa sekali Mas Jeremy. Tahun lalu kita nggak pernah merasakan seperti ini ya. Hanya dalam 2 minggu rumah sakit itu bornya naik drastis. Sekitar 3 minggu yang lalu itu bor kita itu di angka 20-30% seluruh Jawa Timur. Per kemarin bor kita untuk isolasi biasa itu sudah mencapai 82% dan ICU-nya sudah mencapai 79%. Nah, apalagi di Surabaya. Surabaya ini bahkan beberapa rumah sakit sudah 100%, beberapa sudah 90%. Kalau di rata-rata kurang lebih 95%. Artinya memang kenaikan dalam beberapa minggu terakhir ini sangat extraordinary. Nah, ini bisa dilihat ya. Di Jawa Timur ini kita sudah mengalami puncak awal itu sekitar bulan Agustus. Tahun lalu kita menjadi provinsi dengan COVID yang paling banyak loh. Tapi alhamdulillah kita setelah ada PPKM, PSBB, kita bisa mengerem itu. Selanjutnya dengan operasi justisi itu kita bisa mengerem supaya kenaikan kasus tidak terjadi. Akhir tahun kasus COVID naik lagi dan alhamdulillah bisa turun kemarin. Nah, klaster-klaster yang sekarang ini rata-rata yang kena itu keluarga Mas Jeremy. Bahkan kemarin penyekatan aja ada orang ngantarkan keluarganya sakit lewat jembatan Suramadu itu kita lakukan penyekatan ya. Yang sakit positif. Ternyata kita swab antigen semuanya, seluruh keluarganya, seluruhnya positif. Nah, artinya memang sekarang ini apa ya? Mungkin habis libur panjang kemarin, terus otomatis dengan libur panjang orang-orang banyak yang bersilaturahmi. Kebetulan mungkin ada salah satu yang OTG itu ya, yang tanpa gejala tapi positif, terus menulari. Nah, kalau kebetulan memang di keluarga tersebut tidak ada yang punya komorbid atau tidak bermanifest menjadi berat, mungkin itu penularannya akan jalan terus. Nah, kalau misalnya ada salah satu keluarga itu yang mungkin punya komorbid atau lebih lemah dengan infeksi COVID, langsung akhirnya muncul. Dan ketika di tracing rata-rata memang klaster keluarga itu menjadi nomor satu menurut kami di Jawa Timur. Kita sepakat bahwa vaksinasi ini menjadi salah satu kunci Pak Bupati ya untuk merecovery ekonomi. Oleh karena itu program vaksinasi itu harus digalakkan. Di Jawa Timur alhamdulillah kita sejauh ini kita melakukan percepatan vaksinasi sehingga kita sudah memvaksinasi kurang lebih 4,9 juta masyarakat di Jawa Timur untuk dosis 1 dan untuk dosis kedua sudah 2.065.000. Oleh karena itu saat ini adalah momentum yang tepat, kita sudah istilahnya disupport oleh pemerintah pusat dan dibuat suatu kebijakan bahwa akan ada PPKM darurat. Memang ini cukup pahit ya, karena kita akan membatasi kehidupan kita. Tapi insya Allah ini menjadi pil pahit ini akan menjadi salah satu kunci, karena kunci untuk mengendalikan pandemi ini adalah pembatasan mobilitas, protokol kesehatan 6M, insya Allah kita tahan selama PPKM darurat ini. Semua harus siap dan semua harus bergotong royong. Dengan adanya gotong royong yang maksimal, insya Allah kita akan bisa bersama-sama menurunkan kasus COVID di Jawa Timur.